Imigrasi itu baru bekerja setelah viral. Padahal tanpa viral pun imigrasi bekerja. Imigrasi sudah mendeportasi sebanyak 194 WNA tanpa viral. Back to Case Close. Kita kembali ke episode atau edisi ke-65 channel Case Close, kembali mengundang narasumber dari kantor Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Bali. Dalam hal ini Kepala Divisi Keimigrasian. Beliau tidak lain dan tidak bukan adalah Bapak Baron Iksan. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak. Terima kasih atas kehadirannya. Kita bincang-bincang di sini. Tujuannya adalah lebih banyak edukasi dan informasi positif bagi masyarakat agar tidak terjadi miskomunikasi atau mispersepsi tentang eksistensi pelaksanaan tugas-tugas dari institusi. Kami memang lebih mengkhusus sekarang. Yang terdahulu kami juga mengundang dari instansinya Pak Baron sendiri, dari Pak Kakanwil, dari Kadipas. Sekarang kami lebih mengkhusus ke imigrasi secara spesifik tentang hal-hal yang menarik dan cukup viral dan menggegerkan di jagat orang asing di Bali ya. Pak Baron, kalau kita berbicara orang asing, kita selalu berbicara visa sebagai salah satu syarat untuk orang bisa masuk ke sebuah negara. Sedangkan di Indonesia itu lagi untuk menarik wisatawan setelah dan sebelum COVID, kita menggunakan istilah visa on arrival. Dan ini memang sebuah promosi untuk pariwisata yang positif ya. Ya, betul, Pak. Dari sekian negara yang mendapatkan peluang seperti itu, kalau tidak salah 86 negara ya, termasuk 9 negara di Asia yang mendapat kesempatan lebih dengan visa exemption. Kami ingin menanyakan, ya karena ini masih berbau tentang hal yang viral ya, tentang negara ini. Kita tidak mempunyai hubungan diplomatik, tapi mereka boleh berkunjung ke Indonesia. Ya, boleh. Dalam hal ini Israel. Ya, boleh. Boleh ya, atau Korea Utara. Ya. Boleh ya? Boleh. Nah, terus apakah ada pengawasan secara khusus atau pre-pengawasan itu persyaratan khusus tentang negara yang tidak ada hubungan diplomatik dengan Indonesia itu, tentang persyaratan VOA-nya ini atau visa masuknya? Ada nggak, Pak? Oke, pertama kali terima kasih Pak Man sudah diundang di acara Case Close ya, Case Close ini. Saya akan coba untuk menjawab pertanyaan tadi. Ini kan lagi viral sekarang nih masalah U20 ya, terutama penolakan terhadap U20 ini, di mana kontingen Israel ditolak untuk masuk ke Bali dalam rangka pertandingan sepak bola yang akan berlangsung nanti. Perlu diketahui Pak Man bahwa memang tidak ada hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Israel. Namun demikian tidak ada larangan juga bagi Israel untuk masuk ke Indonesia. Berkunjung ke Indonesia sebagai wisatawan ya? Betul, tentunya walaupun tidak memiliki hubungan diplomatik, ada beberapa mekanisme yang harus dilalui oleh mereka. Sebagai contoh aja, kita tidak bisa menerapkan visa di paspornya mereka. Mereka menggunakan lembar affidavit namanya untuk imigrasi menerapkan visa pada saat kedatangannya itu. Itu yang pertama. Nah, dari data yang kami punya, ini ternyata ada lumayan juga warga negara Israel yang selama ini masuk ke Bali, ya kan?
kita taruh di 2021 ini karena masih pandemi, ini memang tidak ada penerbangan, jadi tidak ada yang datang, ya kan, kosong. Di 2022 di semester 1 ini masih kosong, sementara di semester 2 ini tercatat ada 233 warga negara Israel yang berwisata ke Bali. Kemudian sepanjang 2023 yang masih 3 bulan ini, itu tercatat sudah ada 13 orang warga negara Israel yang datang berwisata ke sini. Jadi menurut saya Bali termasuk yang banyak diminati lah oleh warga negara Israel, walaupun tidak memiliki hubungan diplomatik. Betul. Apa kriteria? Kalau kita tidak punya hubungan diplomatik, berarti ada kriteria tambahan. Betul. Kita contohkan, seandainya yang ada hubungan diplomatik mungkin tidak akan pernah melibatkan badan intelijen baik angkatan darat maupun BIN ya. Ya. Untuk dalam kaitan dengan kasus Israel ini ada nggak pengawasan intelijen atau yang lain-lain? Ada Pak Man. Jadi kita ada screening yang namanya clearance house, di mana clearance house ini terdiri dari beberapa instansi. Ada imigrasi sendiri di situ, ada Polri, ada BIN, ada lain-lain, ada beberapa instansi yang tercakup di situ. Nanti screening ini kita lakukan bersama-sama sebelum yang bersangkutan kita berikan visa untuk masuk. Kira-kira seperti itu. Tempusnya antara screening dengan kedatangan ini berapa lama biasanya? Oh, kurang lebih sekitar 1 bulan mungkin ya. Oh, berarti lebih ketat ya. 1 bulan sebelumnya itu udah ada screening di, ya kasarnya pelacakan terhadap yang bersangkutan dari aspek politik dan lain sebagainya kan. Betul Pak. Berarti kalau kita simpulkan dengan bahasa harfiah dan singkat, lebih susah artinya ya. Kurang lebih susah, begitu. Ya. Tapi bukan berarti ingin mempersulit. Ya, tapi karena regulasi ketatanegaraan yang mengharuskan seperti itu. Betul. Kan akhirnya. Oke, Pak Baron. Terus banyak orang asing berulah di Bali dengan segala tingkah polanya, dan sudah dilakukan tindakan-tindakan sebagai mestinya sesuai dengan kewenangan keimigrasian kan. Yeah. Dan juga banyak mereka mengeluh, mereka menganggap tidak ada equal before the law, kesamaan status di mata hukum bagi orang Indonesia atau orang lokal dengan orang asing. Contohnya yang lagi konkret dan viral, kejadian penangkapan bule atau peneguran atau apapun namanya langkah-langkah dari polisi tentang seorang asing yang sering tidak menggunakan helm. Protes mereka dengan ya dengan kata umpatan lah ya. Itu orang Bali katanya, dia menunjuk lagi, tidak pakai helm kok tidak ditindak. Nah, dalam aspek kejadian seperti ini jelas beban penjelasan juga nanti pada akhirnya kalau berbau orang asing pasti imigrasi pengawasannya. Nah, bagaimana Pak Kadip imigrasi menyikap ini? Ya, jadi gini Pak Man, sebetulnya kalau kita bicara orang asing ini kalau datang ke negara orang pasti dia akan patuh. Sebetulnya ya? Begitu, mestinya ya kan. Kecuali kalau memang nanti di negara itu dia melihat kelonggaran-kelonggaran. Nah, di Bali ini memang penegakan hukum lalu lintas terutama itu mungkin sedikit agak kendor ya. Mungkin karena memang budayanya juga yang yang membolehkan seperti itu. Contoh misalnya orang pakai udeng, itu nggak usah pakai helm, bisa naik motor gitu kan. Nah, si turis-turis ini melihat seperti itu tuh, wah berarti saya juga boleh gitu kan. Ya. Nah, tapi pada kenyataannya kalau hanya berkendaraan jarak dekat, ini juga orang Bali banyak yang tidak menggunakan helm, sehingga si turis-turis ini juga niru. Seperti contoh pada saat sekarang ini, di mana kami mulai menggalakkan penegakan hukum, kami sudah bekerja sama dengan Ditlantas Polda.
turis-turis itu saya lihat di jalan sudah mulai berubah. Oh ya? Banyak turis yang berkendaraan roda 2 itu sudah menggunakan helm sekarang, baik yang membawa motor maupun yang boncengan. Namun saya lihat di jalan itu ya justru malah orang lokalnya yang masih pada seperti itu. Ya, nah ini mungkin saya menghimbau masyarakat untuk bisa sama-sama memberikan contoh patuh dan taat terhadap peraturan kepada turis untuk patuh dan taat kepada peraturan yang berlaku di Indonesia. Kalau memang berkendara ya harus menggunakan kelengkapan yang selama ini diwajibkan oleh pemerintah. Betul. Ini sekedar kita sebagai pembanding sekaligus memberikan pemahaman juga kepada publik, khususnya orang lokal. Di sini dianggap sering orang asing berulah seperti tadi pelanggaran. Pernah nggak Pak Kadip Imigrasi ini melihat kelakuan yang sama di luar negara kita? Contoh Singapura atau Malaysia. Kira-kira mereka berani nggak melakukan seperti itu? Kalau selama ini yang saya lihat kayaknya nggak berani ya. Nggak berani ya. Jadi semua itu sebetulnya tergantung dari penegakan hukum. Berarti benar. Dari masing-masing negara itu. Logikanya kalau kita masuk ke rumah orang, kita nggak mungkin sembarangan langsung duduk, nggak mungkin sembarangan langsung pakai toilet kan gitu kira-kira, atau duduk di meja makan langsung angkat kaki kan nggak mungkin Pak Man. Jadi pasti orang masuk ke rumah orang lain tuh pasti sopan. Nah ini mungkin selama ini yang terjadi di Bali ini adalah pembiaran dan saat inilah sudah mencapai kalkulasinya. Titik kulminasi yang harus dilakukan sikap-sikap tertentu. Berarti kesimpulannya Pak Kadip Imigrasi, ini adalah penegakan hukum yang belum berjalan maksimal ya? Kurang lebih begitu. Kurang lebih ya. Semoga dengan apa yang kita bahasakan sekarang, karena kami menyadari walaupun terhadap orang asing, penegakan dan pengawasan setiap orang asing yang di Indonesia atau di Bali khususnya bukan harus dibebankan kepada imigrasi, karena sifatnya kan harus koordinatif juga. Betul. Karena ada yang institusi yang lain mempunyai kewenangan yang tidak dimiliki oleh Kanwil Hukum dan HAM atau dalam hal ini Divisi Imigrasi kan. Betul Pak Man. Oke, berarti perlu kita sifatnya mengkoordinasikan bagaimana menjalankan penegakan hukum itu yang baik dan benar sehingga mereka patuh pada hukum negara kita sebagai tamu ya. Betul. Terus bagaimana pandangan Pak Kadip Imigrasi dalam hal ini terhadap pola yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu? Karena saya melihat ada juga penunggangan kepentingan politik di sini. Ya, bagus, tapi kalau saran saya mestinya koordinasi. Contohnya seperti ini, yang saya lihat viral di media sosial kemarin, ada orang asing pura-pura mabuk untuk tidak membayar rumah kosnya, ya kan? Tahu-tahu saya lihat seorang tokoh muda ini di Bali seolah-olah berbuat untuk kepentingan Bali, memberikan koreksi, pembelajaran, pemahaman terhadap orang asing itu. Dalam kasus seperti ini, apakah tidak sebaiknya kalaupun umpamanya di tempat orang ini tapi mengundang aparat imigrasi atau yang berwenang untuk hadir, karena biar enggak kesannya ada penegakan hukum di balik penegakan hukum yang sah. Nah, seperti apa itu kalau menurut Pak Kadip Imigrasi ini? Nah, jadi begini Pak Man, terkait hal-hal ini kami sendiri tidak pernah melarang masyarakat untuk memviralkan itu. Tapi sebaiknya yang namanya penegakan hukum itu dilakukan oleh instansi yang berwenang. Betul. Kami sendiri antar instansi itu tidak boleh saling overlap tentang
tusi yang kami miliki ya kan, apalagi kalau memang orang ini sebetulnya tidak berwenang. Jadi sebaiknya kalaupun misalnya masyarakat menemukan pelanggaran-pelanggaran atau tindak pidana yang dilakukan oleh WNA itu sebaiknya melibatkan instansi yang terkait. Kadang masyarakat ini nggak tahu kesalahan yang dilakukan ini sebetulnya tusinya instansi mana. Nah ini yang selama ini jadi masalah Pak Man. Saya mau sedikit cerita tentang tusi pengawasan yang ada di terhadap WNA ya. Bahwa posisi imigrasi itu sebetulnya ada di hulu dan di hilir, di mana pengawasan pada saat masuk itu dilakukan oleh imigrasi. Screeningnya ya kan, baik itu visanya maupun pemeriksaan pada saat di tempat pemeriksaan imigrasi. Kemudian yang bersangkutan masuk itu pengawasan dilakukan oleh berbagai instansi. Beralih sebenarnya fungsi ini ya. Iya. Karena banyak kewenangan, banyak hal yang akan dilakukan dalam proses setelah dia sampai. Betul. Kan tidak mungkin imigrasi nguntitin orang setiap saat ya. Betul. Iya. Itulah makanya ada yang namanya tim PORA, tim pengawasan orang asing, di mana ada berbagai instansi yang terlibat di sana. Kalau memang pelanggaran ini terkait dengan tindak pidana, ya kan mungkin itu menjadi ranahnya Polri. Kalau memang ini terkait dengan pelanggaran Perda, ini menjadi tusinya Pol PP. Kalau memang ini terkait dengan pelanggaran adat budaya, agama, mungkin ini menjadi tusinya pecalang, mungkin kalau di Bali ya kan. Nah terkait pelanggaran administrasi keimigrasian, nah inilah yang menjadi tusinya imigrasi. Artinya jangan setiap menyangkut orang asing ada kekeliruan atau tidak terlaksananya tusi di stakeholder yang lain, ditimpakan kepada imigrasi, taunya imigrasi aja yang menangani orang asing, padahal kan tidak serta-merta seperti itu, karena enggak, seperti kata saya tadi, nggak mungkin dong Pak Baron itu nguntitin orang asing yang puluhan ribu datang, ya kan, seperti itu. Nah dalam kaitan punishment dari imigrasi atau divisi imigrasi ke undang-undang keimigrasian, setelah dia melakukan sebuah perbuatan atau tindak pidana, ada punishment yang lagi viral itu kan deportasi, menarik bahasa deportasi itu. Kalau dulu pengamatan saya, deportasi itu berhubungan terhadap orang yang melakukan tindak pidana setelah putusan pengadilan. Itu yang saya tahu dulu ya. Sekarang kalau sudah ini, apalagi viral, imigrasi reaktif pasti, karena menjaga institusi, sah saja ini. Dari mana sih dana untuk deportasi itu Pak? Jadi gini Pak Man, mengutip kalimat dari Kak Kanwil pada podcast yang sebelumnya ya kan, kita harus sedikit hati-hati nih dengan kata deportasi. Betul. Karena deportasi ini adalah kata yang horor. Ya, dan mempunyai dua sisi. Ya, kayak silet ya. Ya, buat orang asing. Orang itu akan sangat takut kalau sampai kata-kata deportasi ini keluar dari imigrasi. Oke, kembali ke pertanyaan tadi, bahwa sepanjang tahun 2023 ini kami sudah mendeportasi 68 WNA. Dari tahun berapa? Sepanjang 2023. Dari Januari sampai dengan 1 April. Ya, sampai dengan 1 April kemarin, kurang lebih 3 bulan. Nah, ini cukup banyak. Banyak sekali nih. Ya, mungkin rekor. Ya, kayaknya gitu. Ya. Sebetulnya selama ini hal ini sudah kami lakukan, penegakan hukum ini. Cuman untuk menjaga kondusivitas pariwisata di Bali, hal ini memang sengaja tidak kami expose supaya tidak menjadi horor bagi orang asing. Bali ini tidak menjadi horor untuk orang asing. Jangan sampai nanti imigrasinya terkesan galak, kemudian orang asing nggak mau lagi datang ke sini. Itu yang harus kita jaga. Nah, terkait biaya deportasi yang selama ini kami lakukan, itu adalah biaya dari yang bersangkutan sendiri. Kalaupun yang bersangkutan tidak memiliki biaya untuk pulang, maka kami akan menghubungi kedutaan besarnya untuk membiayai kepulangannya.
Jadi tidak ada anggaran negara yang terbuang untuk deportasi ini. Setiap orang asing yang datang ke Indonesia itu kan selalu menunjukkan tiket return ya. Betul. Ya, berarti tidak perlu pembiayaan tiket kalau begitu. Paling-paling kalau tidak bisa berangkat dari Bali ke Jakarta, mungkin itu kewenangan negaranya dia yang ada di sini. Dalam hal ini kedutaan atau ini embassy atau konsulatnya ya. Ya, kadang kendalanya ada di sini Pak Man. Orang ini overstay lama di Indonesia. Sementara tiket pulang itu hanya berlaku 3 bulan. Expired setelah itu. Nah ini kan dia jadi nggak punya tiket nih. Nah masalah ada di situ. Atau yang bersangkutan pada saat datang itu dia punya tiket terusan, bukan ke negaranya tapi ke negara lain. Sementara pada saat berada di Indonesia dia melakukan pelanggaran dan dia diwajibkan pulang ke negaranya. Nah inilah sedikit kendala-kendala yang selama ini kami temukan. Nah, kalau seperti itu gimana Pak solusinya? Tetap kita akan minta kepada yang bersangkutan untuk menyediakan tiket pulang ke negaranya. Atau kalau yang bersangkutan tidak sanggup, kita akan menghubungi kedutaan untuk membantu yang bersangkutan. Terhadap tiket terusan itu otomatis hangus ya? Hangus. Ya kalau nanti dia mau refund ya silahkan. Itu hubungan hukum dia sendiri dengan penerbangan. Betul. Ini juga yang banyak menarik dan perlu klarifikasi dari tusinya Pak sebagai Kadip Imigrasi. Sering sekali dikeluhkan, bahkan mungkin suka dipiralkan Kak. Dengan medsos seperti sekarang, handphone yang seperti sekarang juga dia mempunyai peran ganda. Bisa membunuh, bisa membuat baik ya kan. Tentang adanya, kalau dulu istilahnya pungli di counter-counter imigrasi di bandara atau counter-counter imigrasi yang lain. Bagaimana sih sebenarnya cara yang terbaik harus dilakukan penyikapan terhadap ini? Kalau bisa sih, harapan saya sebagai masyarakat Bali atau orang Indonesia, biar kita bersih dari itu, karena ini menjadi imaging kita keluar kepada negara lain yang berkunjung ke sini. Nah, seperti apa Pak? Oke, terima kasih Pak Man. Kami sadar bahwa kami adalah etalase negara, di mana orang asing itu masuk, yang pertama kali dia temui adalah petugas imigrasi. Sehingga petugas imigrasi ini harus menciptakan image-image yang baik terhadap orang asing yang baru datang. Nah, apa yang tadi Pak Man sampaikan itu saya nggak pungkiri, memang itu masih terjadi di beberapa tempat di imigrasi. Kami punya beberapa tempat pemeriksaan imigrasi besar di Indonesia ini. Ada Soekarno-Hatta, kalau di Bali ada Ngurah Rai, dan ada tempat-tempat lainnya. Nah, cuman perlu diketahui bahwa kami tetap akan berbenah, walaupun mungkin saat ini belum bersih-bersih amat ya, belum maksimal. Namun ke depan kami akan perbaiki terus. Terima kasih atas masukannya. Terima kasih. Ini kan perlu, kita tidak boleh alergi tentang koreksi. Bila itu untuk hal yang positif dan baik bagi kita, why not kan gitu. Betul. Ya. Terus ini viral soal apa WNA di Bali itu, apa sih dampak yang paling dirasakan oleh institusi keimigrasian Bali ini? Dengan adanya viral bermacam-macam, ada tulisan yang ini, ada tulisan yang begitu. Apakah ini juga dianalisa tentang, contoh ini, orang membuat spanduk tentang eksistensi daripada institusi Pak Roni dalam hal ini imigrasi secara spesifik. Betul. Tidak ada pas di sana, tidak ada yang ada imigrasi. Nah, bagaimana Pak sebagai pemegang kewenangan lah dalam hal ini di divisi imigrasian menyikapi hal yang begitu? Kami akan sangat menghargai apabila kritik itu disampaikan secara langsung ke kami. Ya. Kami akan anggap bahwa kritik itu adalah kritik membangun. Sementara viral-viral yang dilakukan oleh masyarakat ini, sebetulnya masyarakat ini ada sedikit
salah persepsi kepada kami, bahwa selama ini dikatakan bahwa imigrasi itu baru bekerja setelah viral. Padahal tanpa viral pun imigrasi bekerja. Perlu diketahui oleh masyarakat bahwa sepanjang tahun 2022, di mana kita hanya bekerja 1 semester, di semester 2, itu imigrasi sudah mendeportasi sebanyak 194 WNA tanpa viral. Nah, setelah viral-viral ini, kami pun juga sedikit kesulitan untuk mencari lokasi dan tersangka terlapornya. Bahkan beberapa dari terlapor yang viral di medsos itu pada saat kami cari ternyata udah kabur duluan ini. Nah, ini yang sebetulnya menjadi kendala-kendala kami. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk mengadukan segala jenis pelanggaran-pelanggaran ke laman-laman pengaduan yang sudah kami siapkan. Kami punya 3 kantor imigrasi di sini. Yang terbesar itu adalah kantor imigrasi khusus Ngurah Rai. Di mana pengaduannya boleh saya sebutkan di sini. Silakan. Ya, jalur pengaduannya. Karena ini penting untuk edukasi atau informasi, sehingga tepat untuk sasarannya gitu. Betul. Ini ada kantor imigrasi Ngurah Rai, ada hotline-nya di 0812 369 56667. Ini untuk chat. Sementara untuk teleponnya ini ada 0361 846 8395. Yang kedua, kami ada kantor imigrasi Denpasar. Ini hotline-nya nomornya 0812 46 18 3838. Dan yang terakhir ada kantor imigrasi Singaraja di 0811 389 809. Nah, saya menghimbau masyarakat untuk mengadukan segala jenis pelanggaran yang dilakukan oleh WNA ke hotline-nya imigrasi ini. Jadi tidak perlu diviralkan untuk mencegah terlapornya kabur. Paling tidak hanya kabur, memberatkan bagi imigrasi melacak dia. Biar tidak sampai melibatkan institusi lain untuk men-tapping orang itu dan lain sebagainya. Betul. Karena itu kan memperluas masalah. Betul. Karena nggak ada standarisasi yang diposting oleh masyarakat ini. Contoh yang pernah kita dapat ya, ada pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh WNA perempuan. Fotonya itu madep ke belakang. Cuman kelihatan rambutnya dari belakang sama punggung. Kemudian naik motor matic, pakai plat nomor palsu. Ada di jalanan di Bali. Tidak disebutkan di situ itu di jalanan mana. Mukanya nggak kelihatan, plat nomornya pun nggak kelihatan karena palsu. Nah, ini kan menyulitkan ya. Menyulitkan kami. Akan lebih baik seandainya menemukan seperti itu, masyarakat berkoordinasi dengan aparat yang pada saat itu ada di sana. Entahlah itu Polantas atau kalau TNI AD itu Koramil ya misalnya. Satpol PP atau Pecalang atau apalah. Dipegang orangnya kemudian diserahkan ke kami. Ini akan lebih memudahkan kami. Seperti contoh pada kasus Nyepi kemarin. Gianyar ya. Ya, di mana ada 2 orang warga negara Polandia yang bikin tenda pada saat nyepi di luar. Ini yang dilakukan oleh Pecalang ini udah baik. Bukan memviralkan tapi langsung memegang, kemudian menyerahkannya ke Polsek Sukawati. Kemudian setelah nyepi, Polsek Sukawati menyerahkan kepada imigrasi untuk kemudian kami lakukan penindakan tanpa viral. Ya, tanpa viral, tanpa rame, tapi selesai. Nah, itu yang sebetulnya saya inginkan dari masyarakat. Kalau itu sudah bisa dilaksanakan, ini akan sangat membantu tugas dan fungsi kami sebagai
apa namanya, penegakan hukum dan penguasaan orang asing. Ya, penegakan hukum terhadap orang asing. Artinya sebenarnya filosofinya Pak Baron sebagai Kadip Imigrasi, kalau dalam pepatahnya orang Bali, kalau dipilar-pilarkan itu ribet. Kalau Pak Kadip Imigrasi menginginkan, pepatah orang Bali nih Pak, bagaimana caranya menangkap ikan yang ada di telaga, ada tunjung, airnya tidak keruh, ikannya didapat, tunjungnya masih hidup, kira-kira begitu ya? Kira-kira kayak begitulah. Ini contoh kasus ini juga. Seandainya ada sebuah perkawinan campur Pak, antara orang asing dan orang Indonesia, pencatatan perkawinan itu di Bali. Ya. Terus mereka cerai. Kalau orang bercerai biasanya selalu turutannya itu atau asisurnya adalah pembagian harta gono gini, HG. Sampai di mana kewenangan imigrasi dalam kasus keperdataan seperti ini? Ini kan perdata. Kalau pidana udah jelas, begitu dia melanggar hukum pidana dan terpidana, begitu keluar EPO, ya, exit permit only kan, ya. Bahkan ada blacklist. Nah, kalau terhadap perkara perdata seperti apa Pak? Terkait pembagian harta gono gini ini Pak Man, kami tidak memiliki kewenangan apa-apa. Sepenuhnya itu adalah kewenangan dari pengadilan. Nah, setelah selesai perkaranya, terkait izin tinggal dari pasangan asingnya ini, nah ini yang menjadi kewenangan dari imigrasi. Kalau misalnya memang si pasangan WNI-nya ini mencabut sponsor dari pasangan asingnya, maka pasangan asingnya ini harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia. Atau yang bersangkutan juga bisa mencari sponsor lain kalau memang yang bersangkutan masih ada keperluan di Indonesia. Kira-kira seperti itu Pak Man. Terhadap hasil perkawinan itu anak itu seperti apa? Terkait anak, terkait harta gono gini itu adalah kewenangan institusi lain ya. Ya. Penegak, ada pengadilan, kepolisian atau apapun itu namanya. Kami tadi yang seperti saya jelaskan bahwa imigrasi itu ada di hulu dan di hilir. Sementara di tengah ini milik rame-rame. Banyak instansi di situ. Apa yang tadi Pak Man sampaikan ini adalah salah satu contoh dari sini. Kalau memang perkaranya sudah selesai, urusan harta gono gini, urusan pembagian anak dan sebagainya sudah selesai, baru dikirim ke hilir. Baru ke imigrasi ya, sebagai eksekusi terakhir terhadap orang asing ya. Betul. Nah, kemarin viral bisnis orang asing di Bali khususnya, viral. Bahkan ada menyebut ada kampung warga negara asing tertentu gitu lah. Terus ada yang menjadi penjajah cinta ya. Nah, terhadap kasus-kasus seperti ini, kalau kita berbicara aset, jelas di dalam Undang-Undang Pokok Agraria, orang asing tidak mempunyai hak untuk memiliki tanah di Indonesia. Betul. Yang mereka miliki adalah hak guna pakai. Betul. Hak guna bangunan sesuai dengan ketentuan itu pun berbentuk lembaga atau badan hukum kan. Bagaimana cara menyikapi khususnya penjajah cinta ini? Kalau yang itu saya anggap tempo hari sudah Pak Kakanwil saya tanyakan itu sudah mulai ada pemahaman. Nah ini yang lebih spesifik nih. Saya tanggapi yang pertama dulu ini, yang masalah kampung dari warga negara tertentu. Sebetulnya tidak ada niat dari mereka untuk membuat kampung sendiri, tapi memang beberapa dari mereka lebih nyaman kalau tinggal dengan kawan-kawan sebangsanya. Ya, komunikasi lebih lancar dan merasa nyaman. Lebih lancar, merasa lebih nyaman, bisa tukar-tukaran bumbu dapur mungkin mereka di sana kan. Nah, kemudian mereka menyewa
satu area tertentu untuk ditempati bersama, kira-kira kayak begitu. Ada juga yang, ini info saya baru dengar tadi siang, itu ada juga yang nyewa rumah-rumah penduduk, ya kan, nyewa rumah penduduk dalam jumlah besar, sehingga seolah-olah itu menjadi satu kampung tersendiri, ya kan. Nah, ini kan sebetulnya bukan tugas imigrasi juga untuk menertibkan. Complicated, karena di sana ada peran Pemda juga di sana. Iya, untuk menertibkan bahwa penduduk ini tidak boleh semena-mena dengan seenaknya aja menyewakan propertinya. Ada beberapa mekanisme yang mungkin harus ditempuh dalam rangka sewa menyewa properti, sebetulnya kan begitu ya. Nah, terkait apa tadi? Penjajah cinta. Penjajah cinta. Ini adalah kejahatan paling tua di dunia. Iya, betul. Agak susah ini menghapusnya ini Pak Man. Oh gitu ya. Tapi memang saya nggak pungkiri ada ya. Ada. Kami pun pernah ketemu penjajah cinta yang ada di Bali ini dan sudah kami deportasi. Tapi untuk memberantasnya mungkin agak susah karena ternyata peminatnya pun ada. Oh gitu kan? Ya. Artinya selama peminatnya ada berarti supply dan demand harus seimbang ya. Iya. Nah, cuman kami akan terus berusaha untuk meminimalisir ya, membasmi dan penjajah-penjajah cinta ini, terutama yang asing yang sesuai dengan tusi kami. Ya. Oke. Pertanyaan terakhir ini, sejauh mana sih susahnya pengawasan untuk orang asing di Bali ini, dan apa harapan Pak Kadif Imigrasi terhadap pengawasan orang asing di Bali? Apa resolusi kedepannya seperti apa? Agak sedikit unik pengawasan keimigrasian di Bali ini. Kalau di tempat lain itu kami melakukan pengawasan itu tidak mempertimbangkan aspek-aspek lain. Ya. Salah, tangkap, tindak. Namun di Bali kami nggak bisa seperti itu. Ini adalah destinasi wisata terbesar di Indonesia, ya kan. Kita juga harus bijak, di mana salah satu fungsi dari imigrasi ini adalah fasilitator pembangunan ekonomi, sehingga imigrasi ini harus menjaga stabilitas pariwisata di sini. Betul. Banyak warga lokal yang menggantungkan hidupnya dari pariwisata. Jangan sampai gara-gara ulah imigrasi yang terlalu galak, kemudian jadi mengorbankan masyarakat, terutama yang kelas menengah ke bawah. Nah, ini yang kalau tadi pertanyaan itu di mana sulitnya itu adalah menyeimbangkan antara penegakan hukum dengan menjaga stabilitas dari pariwisata ini. Artinya uang masuk dari orang asing untuk bagaimana kita bisa tetap menghasilkan devisa dari pariwisata tanpa mengkotori Balinya, tanpa kita menjadi rendah di mata orang-orang asing ini. Sebetulnya saya agak sedikit setuju dengan beberapa tokoh masyarakat di Bali ini yang menghimbau pemerintah untuk membuat panduan do and don'ts. Orang asing ini mungkin tidak ada kesengajaan dari mereka untuk melakukan pelanggaran, tapi karena ketidaktahuan yang mereka miliki sehingga mereka melakukan pelanggaran. Oleh karena itu saya juga sebetulnya menginginkan pemerintah Provinsi Bali untuk menciptakan buku panduan itu. Apa saja yang boleh dilakukan di Bali ini, menurut adatnya atau kulturnya ya. Baik itu menurut peraturan negara, menurut budaya, adat maupun agama di sini, ya kan. Dan apa saja yang tidak boleh. Karena jangankan orang asing, pendatang aja yang non Bali datang ke Bali ini banyak yang nggak ngerti juga. Betul. Gitu. Betul. Artinya harus disinkronize ini.
asa atau harapan Bapak sebagai Kadip Imigrasi ya. Harus ada edukasi kepada calon-calon turis yang akan datang ke Bali. Betul. Sehingga mereka paham tidak melakukan perbuatan yang mestinya tidak melanggar hukum dia lakukan untuk posting foto dan lain sebagainya. Betul. Pak, tidak jadi saya bilang yang terakhir ini lagi satu nih, lagi satu. Pak tadi bilang agak aneh atau unik dalam penanganan orang asing. Saya bertanya sekarang, Bapak kecewa jadi Kadip Imigrasi di Kumham Bali atau ini merupakan tantangan? Ini tantangan. Kebetulan ini adalah kedua kalinya saya penempatan di Bali. Oh gitu. Ya, jadi saya merasa bahwa Bali ini adalah rumah saya juga, di mana saya punya kewajiban untuk menjaga Bali juga. Oh, terima kasih kalau begitu. Saya berharap memang jawabannya nih. Saya tutup Pak pertemuan ini dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.